biasa soal rakyat kembali untuk Anda. Dan hari ini spesial sekali, saya minta semangat dan tepuk tangan ya. Senang sekali pemirsa soal rakyat hari ini edisi spesial karena saat ini saya sedang berada di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Kalau kita berada di dalam Desa Semambung ini representatif banget kalau misalnya kita bicara mengenai soal pertanian, karena memang lahannya sebagian besar juga pertanian, dan mungkin itu juga akan sama dengan tema dan juga topik yang akan kita angkat pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini untuk Anda. Desa harus jadi kekuatan ekonomi. Agraria adalah potensi yang kuat di negara dengan tanah yang subur seperti Indonesia. Sektor agraria selama pemerintahan Orde Baru juga menjadi fokus pengembangan. Sehingga pada saat itu Indonesia dijuluki sebagai macan Asia dengan memiliki ketahanan pangan terbaik se-Asia. Namun reformasi 98 bukan malah menjadikan sektor agraria sebagai primadona. Bahkan di era pemerintahan Megawati Soekarno Putri, negeri yang subur ini harus mengimpor ketan dan beras dari Thailand. Sikap ini pun berangsur diikuti oleh penguasa selanjutnya. Apalagi di era otonomi daerah, pemerintah daerah pun mengakui lemahnya ketahanan pangan dari perkebunan dan pertanian di daerahnya masing-masing. Import kebutuhan pokok seperti beras, gula, cabai, dan lain sebagainya menjadi pilihan yang seolah tepat untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan penduduknya. Petani sebagai ujung tombak kemajuan sektor agraria kini hanya menjadi produsen maya, di mana distribusi produknya dipengaruhi campur tangan mafia. Petani semakin berkurang, namun buruh tani semakin bertambah. Sektor pertanian di negeri makmur ini pun sudah dikapitalisasi, dan pemerintah perlu mengupayakan solusi jika tak ingin pertanian di negeri ini benar-benar mati. Dan tanpa ceklik kita tak bingung. Ya pemirsa, permasalahan pertanian akan kita angkat dalam soal rakyat edisi hari ini. Dan kembali saya minta tepuk tangan dan juga semangatnya kepada warga Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Sehat ya? Sehat semuanya, semangat ya? Nanti kita akan sharing atau berbagi pengalaman mengenai bagaimana sebenarnya yang diinginkan oleh Desa Semambung terkait dengan pertanian ini apa sih? Siap ya ibu-ibu, bapak-bapak di sini? Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu beberapa yang telah hadir di Desa Semambung, tepatnya di depan ini. Mungkin dari sebelah kanan sendiri Pak, monggo mikrofonnya diperkenalkan. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu sekalian, perkenalkanlah kami sebagai pengusung daripada bapak sekalian. Kami dari Kosgoro. Dengan ini bapak-bapak ini kita termasuk binaan kita. Makanya di dalam pelaksanaan pertanian, marilah kita tingkatkan semua pertanian. Dan perkenalkanlah kami bernama Bapak Masum dari Tanggulangin, Sidoarjo. Baik, Bapak Masum. Ya. Terima kasih. Ya. Kemudian di sebelahnya mungkin bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Muhammad Ilyas. Kami dari petani binaan Kosgoro Sidoarjo. Pak Ilyas matur nuwun. Sebelah kirinya mungkin bisa memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muksid, dan ini saya petani Desa Semambung. Yang kami inginkan pertama yaitu pupuknya supaya lancar agar petani-petani ini bisa maju pertaniannya. Terima kasih. Ya, monggo silakan ini Pak Kepala Desa Semambung, monggo. Langsung aja ya, saya sebagai Kepala Desa Semambung, karena di Semambung ini pertaniannya juga luas. Harapan dari para petani ini untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Untuk sementara ini memang ada kendala, yaitu masalah keterlambatan pupuk, dan juga dalam pemberantasan hama ini kalau bisa ada petunjuk dan bantuan dari
terutama yaitu Bapak Kadir atau dari Kosgoro dan Baik. lebih membina untuk Baik, tadi kita kan ngobrol belanja, tapi Pak Kepala Desa sudah memperkenalkan namanya? Belum. Belum. Tak kenal maka tak sayang ya ibu-ibu ya. Sinten asmanipun Pak? Saya namanya Pak Abu Ali. Pak Abu Ali kita. Saya kira orang-orang lain ini enggak. Oh iya, tapi pemirsa belum tahu Pak. Pemirsa di Iya. rumah belum tahu Pak Kepala Desa yang ganteng ini namanya siapa sih gitu. Kita panggil Pak Abu saja ya. Ye. Dan yang tidak kalah penting juga sudah hadir pemirsa di sini di Desa Semambung, tentunya narasumber saya yang luar biasa yang selalu menemani saya setiap minggunya, Pak Adis Kadir. Kita berikan tepuk tangan ya untuk Pak Adis Kadir. Ya, Mas Adis, apa kabar Mas Adis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nuri, Bapak Ibu, Pak Abu, dan tokoh masyarakat, alhamdulillah pagi ini kita sehat walafiat, siap untuk bersilaturahmi dengan warga Semambung semuanya. Baik, dan senang sekali melihat warga Semambung ini ceria begitu ya. Iya. Karena tadi kita disapa dengan dangdutan begitu ya. Iya, iya. Ternyata kalau joget tidak kalah dengan warga Surabaya. Luar biasa. Luar biasa tepuk tangannya. Kalau joget nggak kalah, tapi kita nanti sharing juga nggak kalah ya semangatnya begitu. Kalau kita ngobrol soal pertanian, sebenarnya permasalahan pertanian yang ada di Indonesia, Mas Adis memandang sejauh ini seperti apa sih? Iya, sebenarnya kalau kita bicara pertanian itu ada 5 hal yang harus diperhatikan betul-betul. Pertama, bicara pertanian kita harus memperhatikan bibitnya. Bibit itu harus unggul. Tanpa bibit unggul percuma nanti pertaniannya itu mau tanahnya bagus maupunnya bagus, kalau bibitnya tidak unggul itu juga akan sia-sia. Kedua, setelah kita berbicara bibit, kemudian kita berbicara tanahnya, pengelolaan tanahnya, seperti apa kita mengelola tanah tersebut. Kalau salah dalam mengelola juga nanti kurang bagus hasilnya. Kemudian ketiga, baru setelah pengelolaan tanah kita baru berbicara mengenai pupuknya, pengairan dulu, pengairannya. Nah, pengairan juga penting karena pengairan yang kurang itu akan mengakibatkan tanaman rusak, yang berlebihan juga akan rusak. Jadi pengairan juga harus diperhatikan. Dan yang keempat itu baru pupuk. Pupuk ini sering terjadi kendala. Saya dengar tadi selentingan, mungkin nanti para petani dan Pak Abu nanti bisa menjelaskan masalah pupuk yang lagi hari ini juga lagi in di Semambung ini untuk masalah-masalah pupuk langka di Semambung. Dan terakhir adalah selain tadi bibit, pupuk dan lain-lain, terakhir bagaimana caranya supaya tanah-tanah di sekitarnya ini tidak didatangi oleh hama. Jadi pengelolaannya, jadi bagaimana cara mengelolanya supaya bebas dari hama dan nanti menghasilkan tanaman yang bermutu dan juga produksinya banyak. Saya pikir itu yang harus diperhatikan oleh pertanian. Kalau bicara soal pertanian di Indonesia mungkin itu yang harus diperhatikan begitu ya. Tapi aplikasinya sebenarnya di Indonesia ini permasalahannya ada pada mana? Ini kira-kira yang kurang ini mananya? Dari pihak mana kepada masyarakat terkait dengan 5 poin tadi? Nah, ini complicated ya. Biasanya memang yang menjadi masalah umum itu bibit unggul dan pupuk ya Pak Luraya. Jadi itu 2 hal itu yang biasanya banyak terjadi. Kemudian ya agak juga nanti pemberantasan hama. Tapi itu yang tiga hal ini yang besar. Pertama bibit unggul, kemudian pupuknya dan pemberantasan hama, itu yang biasanya terjadi di Itu yang tengah-tengah biasa masyarakat. terjadi ya. Ya. Pak Abu, sebenarnya kalau misalnya tadi Pak Abu sudah menjelaskan sedikit ya mengenai permasalahan pertanian. Nah, kalau di Desa Semambung ini kan saya lihat banyak ya lokasi atau persawahan begitu ya. Ini berapa hektar sih sebenarnya di Desa Semambung ini Pak Abu? Yang ditanami padi. Iya, yang lahan pertanian di Desa Semambung. Kalau keseluruhan ya untuk pertanian tanaman padi kan dengan Semambung itu ya 55 hektar begitu ya. Dan hingga saat ini kira-kira permasalahan yang dikatakan Mas Adis tadi benar adanya atau ada di Desa Semambung ini dirasakan atau tidak? Iya betul. Iya. Bagaimana diantaranya? Memang itu kalau mau turun tangan kan paling tidak diusahakan bibit unggul apa yang dikatakan apa tadi, itu paling tepat. Dan juga wadah pemupukan juga harus tepat. Kalau pupuknya agak terlambat kan nggak tepat, akhirnya kan. Kalau bicara bibit unggul sejauh ini bagaimana prosesnya begitu? Untuk sementara ini belum ada bantuan, hanya terbatas bantuannya hanya terbatas. Jadi sejauh ini mendapatkannya dari mana? Ya, beli sendiri-sendiri. Tidak ada istilahnya bantuan dari dinas pertanian, ada cuma sedikit dan tidak mencukupi. Ini sangat kurang sekali, jadi
kasihan sekali masyarakat itu dari pupuk mereka beli sendiri. Beda memang dengan era-era kita di zaman dahulu, zamannya Pak Nyun Sewu, zamannya Pak Harto itu kan pupuk bibit dikasih, pupuk berlimpah-limpah. Sekarang jangankan bibit, pupuk saja itu kalau dulu dijatah keseluruhan, sekarang itu tidak banyak jatahnya juga dan bersubsidi. Pupuk subsidi yang sudah disediakan oleh pemerintah ini dan belum subsidi cukup. pun nanti belum tentu turunnya itu tepat waktu, terlambat. Begitu turun tanaman sudah habis dimakan oleh sudah mati semua karena kekurangan pupuk. Jadi itu yang menjadi kendala sebenarnya oleh pemerintah, harus betul-betul diperhatikan teman-teman daripada petani ini seperti itu. Kalau kita bicara bibit unggul tadi ya, dikatakan bahwa diberikan setiap musim tanam gitu 1 kintal begitu ya. Sebenarnya ada atau tidak regulasi yang mengatakan bahwa seharusnya memberikan di lahan pertanian itu sekian dari pemerintah? Ada atau enggak Mas Adis? Kalau pupuk memang setahu saya bantuannya ada tapi tidak besar. Kalau bibit, tetapi kalau pupuk itu lewat yang namanya subsidi pupuk itu. Subsidi pupuk itu yang sudah sampai ke tengah masyarakat dan itu diharapkan betul oleh teman-teman daripada petani ini. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan itu tidak sampai ke tangan para petani. Tadi dikatakan Pak Abu juga ada agen-agen yang nakal begitu ya, ada agen-agen yang curang sebenarnya dalam distribusi pupuk begitu ya. Tapi nanti kita akan masih bahas. Saya minta semangatnya sekali lagi sama warga desa Semapuk. Tentunya kita masih dibahas mengenai permasalahan pertanian di soal rakyat. Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.